Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Oktaviani selaku moderator dari kelompok 2. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Alifa Nurasana, Dita Dwi, Jingga Nabila, Narila Aulia, Oktaviani, Revianti, Rina Aulia, serta Siti Adinda. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina, Master of Science, selaku dosen pengampu mata kuliah farmakologi dasar, yang telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi pada kali ini. Adapun materi yang akan kami presentasikan yaitu mekanisme obat reseptor dan non-reseptor. Mekanisme kerja obat reseptor. Mekanisme kerja obat pada umumnya melalui interaksi dengan reseptor pada sel organisme. Reseptor obat pada umumnya merupakan suatu makromolekul fungsional yang pada umumnya juga bekerja sebagai suatu reseptor fisiologis bagi ligan-ligan endogen. Misalnya, hormon dan neurotransmitter. Interaksi obat dengan reseptor pada tubuh dapat mengubah kecepatan kegiatan fisiologis, namun tidak dapat menimbulkan fungsi fal yang baru. Obat-obat yang berinteraksi dengan reseptor fisiologis dan melakukan efek regulator seperti sinyal endogel ini dinamakan agonis. Ada obat yang juga berikatan dengan reseptor fisiologis, namun tanpa menghasilkan efek regulator dan menghambat kerja agonis, atau terjadi persaingan untuk menduduki situs agonis. Disebut dengan istilah antagonis atau disebut juga dengan blocker. Obat yang berikatan dengan reseptor dan hanya menimbulkan efek agonis sebagian tanpa memedulikan jumlah dan konsentrasi substrat disebut agonis parsial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja reseptor. Reseptor merupakan komponen makromolekul sel atau umumnya berupa protein yang berinteraksi dengan senyawa kimia endogen pembawa pesan seperti hormon, neurotransmitter, mediator kimia dalam sistem imun, dan lain-lain. Untuk menghasilkan respon seluler, obat bekerja dengan melibatkan diri dalam interaksi antara senyawa kimia endogen dengan reseptor ini, baik menstimulasi atau yang disebut dengan agonis, maupun mencegah interaksi yang disebut dengan antagonis. Tipe reseptor yaitu ada 4, yang pertama yaitu reseptor terhubung kanal ion, yang kedua yaitu reseptor terhubung enzim, yang ketiga reseptor terkopling protein G, dan yang keempat yaitu reseptor nuklear. 1. Reseptor terkopling protein G, GPCR. GPCR disebut juga reseptor metabotropik, berada di sel membran dan responnya terjadi dalam hitungan detik. GPCR mempunyai rantai polipeptida tunggal dengan 7 heliks transmembran. Transduksi sinyal terjadi dengan aktivasi membran protein G yang kemudian memodulasi atau mengatur aktivitas enzim atau fungsi kanal. Berikut contoh reseptor terkopling protein G. Contoh reseptor yang pertama yaitu reseptor histamin H1, memiliki efek kontraksi otot polos atau IP3, berbagai efek karena fosforilasi protein, agonis, histamin, dan antagonis dengan mepiramin. Contoh yang kedua adalah reseptor adrenoreseptor beta 2, memiliki efek relaksasi otot polos, agonis adrenalin salbutamol, dan antagonis propanolol. Dan contoh yang ketiga adalah reseptor musikarinik M2, memiliki efek penurunan kekuatan kontraksi jantung, pelambatan jantung, agonis dengan asetilkolin dan antagonis dengan atropin. 2. Reseptor terhubung kanal ion. Reseptor ini berada di membran sel, disebut juga reseptor ionotropik. Respon terjadi dalam hitungan milidetik. Kanal merupakan bagian dari reseptor. Contohnya reseptor nikotinik, reseptor GABA, reseptor ionotropik glutamat, dan reseptor 5-HT3. A. Reseptor nikotinik asetilkolin. Reseptor ini ditemukan di otot skeletal, ganglion sistem saraf simpatik dan parasimpatik, neuron sistem saraf pusat, dan sel non-neural. Mekanisme kerja reseptor nikotinik. Agonis asetilkolin. Reseptor ini terdiri dari 5 unit, yaitu subunit alfa 1, beta 1, upsilon atau epsilon, dan sigma, yang melintasi membran membentuk kanal polar. Masing-masing subunit terdiri dari 4 segmen transmembran. Segmen kedua M2 membentuk kanal ion.
domain N-terminal ekstraseluler, dan masing-masing subunit mengandung 2 residu sistein yang dipisahkan oleh 13 asam amino membentuk ikatan sulfida yang membentuk klop, merupakan site untuk agonis. Selanjutnya, reseptor terhubung transkripsi gen atau disebut juga dengan reseptor nuklear. Walaupun ada di beberapa sitosol, yang kemudian reseptor sistolik ini akan berimigrasi ke dalam nukleus dan akan berikatan dengan ligan. Itu contohnya seperti reseptor glukokortikoid. Contoh lainnya itu seperti reseptor kortikosteroid, reseptor estrogen dan progesteron, dan juga reseptor vitamin D. Berikut ini merupakan mekanisme dari kerja reseptor glukokortikoid, yaitu yang pertama, glukokortikoid yang ada di dalam plasma akan berikatan dengan reseptor yang ada di dalam sitoplasma, dan reseptor ini akan berubah konfirmasi lalu menuju atau berimigrasi ke nukleus, dan di sana akan berinteraksi dengan DNA dan mempengaruhi ekspresi gen. Lalu terjadinya proses transkripsi dan akan terjadinya proses translasi menghasilkan mRNA. Dari proses ini akan menghasilkan mediator protein. Nah, gen yang ditranskripsi menginduksi beberapa protein mediator, sehingga hasil dari induksi mediator protein ini akan menghambat produksi atau sintesis protein lain. Reseptor terhubung enzim merupakan protein transmembran dengan bagian besar ekstraseluler mengandung binding site untuk ligan. Contohnya itu ada faktor pertumbuhan. Bagian intraselulernya mempunyai aktivitas enzim, biasanya aktivitas tirosin kinase. Nah, aktivitas menginisiasi jalur intraseluler yang melibatkan transducer sitosolik dan nuklear, bahkan transkripsi gen. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja reseptor faktor pertumbuhan. Seperti yang terlihat pada gambar, reseptor faktor pertumbuhan mempunyai 2 reseptor yang masing-masing satu sisi pengikatan untuk ligan, di mana agonis berikatan dengan 2 reseptor yang menghasilkan kopling atau dimerisasi. Tirosin kinase pada masing-masing reseptor saling menfosforilasi. Protein penerimanya yang mengandung gugus SH akan berikatan dengan residu terfosforilasi dan mengaktifkan 3 jalur kinase. Kinase 3 akan menfosforilasi berbagai faktor transkripsi dan mengaktifkan transkripsi gen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme kerja obat reseptor dan non-reseptor. Mekanisme kerja obat reseptor. Obat agonis adalah obat yang dapat menghasilkan efek fisiologis yang sama dengan ligan endogen tubuh yang diserupainya. Obat agonis yang bekerja pada sisi aktif yang sama dengan ligan endogen tubuh disebut agonis kompetitif, sedangkan agonis yang bekerja pada sisi aktif lain dari suatu reseptor disebut agonis non-kompetitif, karena agonis ini tidak perlu berkompetisi dengan ligan endogen tubuh. Sebagian besar antagonis adalah obat-obat yang berkaitan dengan reseptor tetapi tidak mengaktifasinya. Antagonis dapat bersifat kompetitif dan non-kompetitif. Antagonis non-kompetitif tidak berkaitan dengan sisi aktif reseptor, namun bekerja secara terselubung melalui sisi aktif yang lain untuk mencegah respon dari agonis. Kemudian, mekanisme kerja obat non-reseptor. Mekanisme kerja obat non-spesifik adalah mekanisme kerja obat yang didasarkan sifat fisika kimiawi yang sederhana. Aksi obat non-spesifik biasanya melibatkan dosis yang besar dalam menimbulkan efek dan respon. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penggolongan mekanisme kerja obat tanpa melibatkan reseptor beserta contoh obatnya. Yang pertama adalah secara fisika, yaitu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada massa fisis, contoh obatnya adalah laktulosa dan biji psilium. Yang kedua ada osmosis, contoh obatnya adalah laksansia osmotis, yaitu natrium sulfat dan magnesium sulfat. Ada diuretik osmosis, contohnya seperti sorbitol dan manitol. Kemudian yang ketiga ada adsorpsi, contohnya adalah kolin dan karbon aktif. Kemudian yang keempat ada rasa, contohnya gentian atau senyawa pahit. Kemudian yang kelima ada radioaktivitas, contohnya adalah senyawa iodium 131.
1. Yang ketujuh ada pengendapan protein, contohnya adalah fenol. Kemudian yang kedelapan ada barir fisik seperti sukralfat. Kemudian ada surfaktan, contohnya adalah sabun pembersih kulit yang bersifat antiseptik dan disinfektan. Kemudian ada yang terakhir, melarut dalam lemak dari membran sel, contohnya adalah anestetik terbang. Selanjutnya yang kedua adalah secara kimia. Dalam secara kimia ada terbagi menjadi 4. Yang pertama aktivitas asam basa, contohnya adalah obat antasida lambung yaitu AiOH3. Kemudian ada pembentukan kelat, contohnya adalah zat-zat kelasi seperti EDTA atau etilen diamin tetraasetat dan dimekaprol. Kemudian yang ketiga ada aktivitas oksidasi dan reduksi, contohnya ada kalium permanganat. Dan yang terakhir ada reduktor, contohnya adalah vitamin C. Ya, selanjutnya yang ketiga ada proses metabolisme, contohnya adalah antibiotik. Kemudian yang keempat adalah secara kompetisi atau saingan. Secara kompetisi atau saingan itu dibedakan menjadi 2, yaitu reseptor spesifik dan enzim-enzim. Contoh obatnya adalah golongan sulfonamida. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang pertama yaitu tentang efek samping obat. Efek samping obat adalah semua efek yang tidak dikehendaki yang membahayakan atau merugikan pasien akibat penggunaan obat. Masalah efek samping obat tidak bisa dikesampingkan karena dapat menimbulkan berbagai dampak dalam menggunakan obat baik dari sisi ekonomi, psikologi, dan keberhasilan terapi. Dampak ekonomi seperti meningkatnya biaya pengobatan dan dampak psikologi pada kepatuhan penderita dalam minum obat akan mengakibatkan kegagalan terapi. Selanjutnya yaitu ada penggolongan efek samping obat. Yang pertama itu ada efek samping yang dapat diperkirakan. Efek samping yang dapat diperkirakan dapat timbul karena aksi farmakologi yang berlebihan. Misalnya penggunaan obat antidiabetik oral menyebabkan efek samping hipoglikemia dan hipotensi pada pasien stroke yang menerima obat hipertensi dosis tinggi. Yang kedua ada efek samping yang tidak dapat diperkirakan. Pada kasus efek samping yang tidak diperkirakan seperti alergi, sulit diperkirakan sebelumnya karena sering tidak tergantung dosis dan terjadi pada sebagian kecil populasi. Reaksi yang muncul juga bermacam-macam, mulai yang ringan seperti kulit kemerahan sampai yang berat dan fatal seperti stroke anafilaksis. Baik, adapun kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu reseptor merupakan suatu molekul yang jelas dan spesifik terdapat dalam organisme, tempat molekul obat atau agonis berinteraksi membentuk suatu kompleks yang reversibel, sehingga pada akhirnya menimbulkan respon. Adapun fungsi reseptor diantaranya itu mengenal dan mengikat suatu ligan atau obat dengan spesifitas yang tinggi, pembentukan second messenger, dan mempengaruhi transkripsi gen. Efek samping obat adalah semua efek yang tidak dikehendaki yang membahayakan atau merugikan pasien akibat penggunaan obat. Digolongkan menjadi efek samping yang dapat diperkirakan dapat timbul karena adanya aksi farmakologi yang berlebihan, misalnya penggunaan obat antidiabetik dan antidiabetik oral, dan efek samping yang tidak dapat diperkirakan seperti alergi. Sulit diperkirakan sebelumnya karena sering tidak tergantung dosis dan terjadi pada sebagian kecil populasi. Baik, sekian presentasi pada kali ini. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.